Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Oppo Mbah. Bisa dilihat gambar seperti berikut ya. Dengan kasus kerusakan di layarnya. Dan kebetulan handphone ini terlepas dari layarnya yang rusak, ada juga polanya Mbak ya. Nanti mungkin untuk pola kita bikin video sendiri ya untuk menanggulangi polanya. Oke Mbak, untuk selanjutnya kita bongkar terlebih dahulu ya untuk handphonenya Mbak ya. Jangan kemana-mana, tetap simak videonya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita lanjut dengan uh, pembongkaran Mbak ya. Di sini ada baut di bawah Mbak. Sebelum kita membongkar frame belakang atau tutup belakang, ada 4 baut, kita perlu buka terlebih dahulu. Untuk tipe Oppo seperti ini ada 2 macam Mbak ya. Ada yang bautnya di bawah dan di atas, ada juga yang cuma di bawah Mbak. Ini coba tes, saya buka dulu yang di bawah Mbak ya. Yang di bawah ada, saya tes buka juga yang di atas apakah ada. Kita cungkil sedikit Mbak, kita intip apakah ada apa tidak. Kita cungkil sedikit, kita intip. Jika tidak ada baut Mbak, kita kembalikan lagi. Nah, jika susah kita tambahkan lem. Setelah itu kita buka Mbak, pelan-pelan Mbak ya. Untuk bukanya pelan-pelan. Berarti untuk handphone ini cuman ada baut di bawah saja Mbak untuk pengunci, kira-kira seperti itu Mbak. Kita buka. Mohon maaf video sedikit saya percepat sedikit Mbak ya untuk mengurangi durasi ini, karena bukanya agak sedikit lumayan ribet Mbak ya. Kita buka. Oke Mbak, sudah terbuka Mbak. Di sini sebenarnya tidak perlu membuka semuanya Mbak, tapi di sini saya buka semuanya dengan harapan nanti mungkin teman-teman yang barangkali mau membuka mesin atau apa ya, bisa melihat oh mesinnya seperti ini kira-kira seperti itu Mbak. Kita buka dulu untuk pengunci baterai. Ada di sini ada 4 pengunci Mbak ya. Pengunci baterai, pengunci fleksibel yang menuju ke bawah, dan pengunci layar sentuh juga ada, pengunci layar juga ada. Jadi ada 4 pengunci. Untuk mempermudah di sini saya melepas semuanya Mbak, melepas semua pengunci, karena nanti di sini sedikit diangkat di bagian atas, jadi kita harus buka ya Mbak. Kita buka seperti berikut Mbak ya. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi. Di sini kita tidak perlu membuka baterai Mbak ya. Di sini kita tidak perlu membuka baterai. Kita buka pengunci layar Mbak. Setelah itu pengunci ada bautnya Mbak ya. Kita buka dulu bautnya. Kita buka penguncinya.
Mbak. Setelah itu ada baut juga perlu dilepas Mbak ya, ada baut dilepas. Kita buka mesin, kita buka kamera jika memang perlu dilepas, jangan sampai terlipat terlalu sekali untuk fleksibel kamera karena nanti bisa merusak kamera. Di situ ada pengunci kecil Mbak, pengunci dimana jika ini tidak dilepas layar pun tidak bisa dilepas Mbak ya, karena di situ untuk menghalangi. Seperti berikut Mbak. Setelah itu kita lakukan pelepasan layar seperti biasa. Di sini saya menggunakan media kain, air, dan setrika seperti berikut Mbak ya. Setelah kita lapisi kain, kita sedikit semprot air, baru kita setrika Mbak, dengan harapan supaya mudah dilepas Mbak ya. Pelan-pelan Mbak. Misalkan yang mau ikutan pakai setrika bisa cari setrika yang besar Mbak ya. Ini setrika Tempo dulu Mbak, ini sudah mungkin umurnya setrika ini mungkin sudah 10 tahun lebih Mbak ya. Dan untuk metode ini sering saya gunakan Mbak ya, seperti berikut. Untuk malah sudah 20 tahunan kalau tidak salah Mbak setrika, ada yang berbisik di samping saya. dapat warisan dari mamanya anak-anak untuk membantu dalam servis Mbak ya. Oke Mbak, kita buka. Pelan-pelan Mbak, karena ini nanti rencana saya mau pakai untuk LCD test ya, karena masih bagus. Mudah-mudahan nanti beliau memberikan kepada saya dan saya akan pergunakan untuk media test, karena kebetulan media test saya itu lalu sempat ada tapi hilang Mbak ya, ikut terbuang. Jadi saya coba pasang kembali apakah masih menyala Mbak. Setelah di setrika harusnya menyala Mbak ya, tapi saya coba tes pasang Mbak. Di sini saya hanya memasang layarnya saja, tidak layar sentuhnya, karena agak susah ya untuk pasang layar sentuh. Saya pasang layarnya saja, karena untuk memasang di fleksibel layar sentuh Mbak, mesin itu harus benar-benar mepet Mbak, kira-kira seperti itu. Ya, Mbak, kita tes nyalakan apakah menyala. Setelah disetrika masih seperti tadi Mbak ya, masih menyala. Jadi ke depan jika ada kasus begini bisa mungkin dipasang layar tidak menyala atau apa, bisa untuk media tes ya. Dan mudah-mudahan nanti beliau memberikan kepada saya. Sip, aman Mbak. Kita lepas dan kita pasang dengan LCD atau layar yang baru Mbak ya. Oke Mbak, sebelum memasang layar kita pastikan dulu dipasang semuanya, baik antena apa kita pasang dulu Mbak ya. Dan kita buang untuk stiker atau segelnya supaya rapi nanti dipasang Mbak ya, dan tidak mengganjal. Di sini saya lihat di layar yang baru sudah ada lapisan Mbak, jadi lapisan bawaan saya buang saja. Coba kita pasang Mbak. Kita pasang pelan-pelan Mbak. Ini fleksibelnya sangat pendek Mbak ya, fleksibel khususnya di bagian layar sentuh. Fleksibel layar sentuh itu sangat pendek dan sangat rapat sekali, jadi susah untuk dipasang. Jadi saya mengambil keputusan untuk memasang baut
terlebih dahulu biar mesinnya rapat dan fleksibelnya mudah dipasang, Mbak. Untuk fleksibel layar mungkin tidak terlalu susah, tapi fleksibel yang di bagian layar sentuh itu agak susah, Mbak ya. Jadi ya harus hati-hati. Oke, Mbak, setelah kita pasang 2 baut mencengkram mesin, kita pasang layar sentuhnya dan layarnya, kita pasang fleksibelnya. Oke, Mbak, sebelum kita menutup ke semua segi, kita tes nyalakan dahulu, kita tes terlebih dahulu. Kita pasang baik kamera apa semua, Mbak ya, kita pastikan baik-baik semua, kita pasang. Sempat ngeblank tadi, Mbak ya, sempat ngeblank ya, saya nyalakan blank berarti kurang bagus pemasangan layar, kita ulang lagi. Oke, Mbak, sudah menyala, kita tunggu. Mohon maaf video sedikit saya percepat, Mbak ya, untuk mengurangi durasi. Oke, Mbak, menyala. Di sini berhubung handphone terkunci, saya cuma tes di papan ketik panggilan. Dan untuk kamera, untuk memastikan kamera bagus, bisa kita tes angka bagus, Mbak ya. Kita tes di bagian bawah, bisa kita sorong, Mbak ya, untuk bagian kamera. Tapi di sini saya pasang dulu, Mbak, untuk pengaman atau pelapis untuk pengaman soket, kita pasang terlebih dahulu untuk pengaman soket. Untuk di beberapa handphone mungkin tidak ada, Mbak ya. Untuk Oppo ini ada, mungkin bertujuan supaya jika terjadi mungkin benturan atau apa tidak mudah longgar atau mudah lepas, kira-kira seperti itu, Mbak ya. Karena ini berhubung kalau mau bongkar juga lumayan ribet, Mbak ya. Kita lanjut dengan pengaman soket yang menuju ke bawah, Mbak. Kita pasang pelan-pelan, Mbak ya. Dan sedikit tips buat sahabat dan Mbak semua, jika mau memasang atau melepas layar, soket layar, itu pastikan konektor baterai itu terlepas, Mbak ya. Jangan memasang soket dalam posisi soket baterai terpasang, karena di situ ada arus yang mana bisa, kalau terjadi short, bisa merusak juga, seperti kasus di laptop, Mbak ya. Oke, kita pasang baut-bautnya. Kita pasang baut-bautnya, Mbak. Kita pastikan untuk tombolnya juga terpasang dan bisa ditindis, Mbak ya, karena jangan nanti terpasang tapi tidak bisa ditindis, itu jadi masalah, Mbak ya. Pastikan terpasang dan bisa ditindis. Agak susah pasangnya, Mbak ya, karena bautnya sudah lepas itu. Di sini saya belum mengelem layar, Mbak ya. Di sini saya belum mengelem layar, ya. Karena seperti biasa saya akan melakukan media untuk pengeliman layar itu di akhir cerita, Mbak. Jadi supaya mengurangi tingkat risiko. Kalau sudah salem otomatis saya pasang tutup belakang, mau ndak mau saya harus menindis layar, Mbak. Yang jadi masalah kalau layar itu kena tindisan, beda dengan bawaan, Mbak. Yang bawaan itu kuat, kalau yang kita beli itu kadang-kadang kena tindis, itu yang layarnya mungkin retak atau malah ngeblank, atau mungkin bisa jadi malfungsi ya untuk touchscreennya atau layar sentuhnya, kadang ditindis lari-lari lah. Apalagi kalau tulang bingkang, Mbak. Wow, sangat mengkhawatirkan ya kalau kita pasang dulu, kalau kita lem dulu terus kita pasang tutup. Nah, oke, Mbak, sudah, volume bagus, tombol power juga bagus, kita tinggal pengeliman, Mbak ya. Kita tinggal pengeliman.
kita siapkan untuk karet-karetnya Mbah. Baru kita lem Mbah. Kenapa saya kok mengelem di bagian terakhir Mbah? Karena Anda diminta-minta, mungkin tulang pinggang atau bagaimana Mbah, kita bisa mengakalinya dengan memperbanyak lem Mbah. Jangan sampai kita lem dulu layarnya terus kita pasang tulang belakangnya. Jadi masalah kalau tulang pinggang atau tutupnya pinggang itu bisa menarik, yang mana lem layar setelah posisi terlem itu malah bisa berbahaya Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak, bisa menyebabkan layar blank, malfungsi untuk layar sentuhnya. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita lem pelan-pelan ya, kita lem perlahan, jangan buru-buru. Baru kita, setelah kita berikan lem, kita ikat karet, cukup 2 ikat saja Mbak, jangan 3 ya, jangan digulung 3 ya, karena nanti bisa bergaris atau bagaimana, efeknya kurang bagus. Oke Mbak, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Buat sahabat dan Mbak semua, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita ikat karet Mbak. Oke Mbak, sampai di sini dulu ya buat, nah kita itu nanti untuk kasus kode video selanjutnya Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak. Okay? Dan buat sobat muslim, perbaiki sholat dan berbanyak sholawat. Akhir kata, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.